Episode kali ini akan membahas tragedi kemanusiaan yang merenggut ratusan jiwa di sebuah negara yang sempat berjaya lebih dari 900 tahun yang lalu. Negara ini ahli dalam peleburan besi dan penghasil emas. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel dalam 24 jam karena kami akan membagikan informasi yang fresh dan aktual yang akan menggelitik telinga Anda. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita tahu sejarah negara ini dan awal mula konflik ini bermula. Let's check it out. Sejarah Sudan kuno kaya akan peradaban kuno seperti kerajaan Meroitik atau juga dikenal sebagai kerajaan Kush yang merupakan kerajaan Nubia kuno yang berkembang pada abad 3-4 sebelum Masehi dengan ibu kota Meroe dan dengan ratu hebatnya Amanirenas yang memimpin penyerangan Mesir yang diduduki Romawi saat itu dan berhasil mempertahankan kemerdekaan Kushite. Kerajaan ini terkenal dengan produksi besinya, jaringan perdagangan yang luas, dan budaya unik yang memadukan tradisi Mesir dan lokal, maka tidak heran banyak ditemukan piramida di negara ini. Terlepas dari kejayaannya di masa lalu, saat ini Sudan dalam konflik yang parah. Jumlah orang yang meninggal mencapai minimal 35.000 dan maksimal 150.000 orang, dan ada 5.000 kasus rudal paksa. 5% nyawa penduduk terancam karena kelaparan. Lalu siapa yang berulah? Bukankah mereka satu bangsa dan sedarah? Berikut penjelasannya. Benua Afrika memiliki banyak etnis yang tinggal di sana. Namun secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 3 ras utama, yaitu Negroid, Kaukasoid Hamid, dan kelompok etnis khusus seperti orang kerdil atau Pygmy. Salah satu etnis besar di Afrika adalah etnis Arab, seperti yang menduduki negara Sudan saat ini. Etnis Arab banyak tersebar di berbagai negara seperti Sudan dan negara tetangganya Mesir. Pada zaman dahulu, Sudan dan Mesir adalah satu negara sejak tahun 1820 sampai Sudan memisahkan diri pada tahun 1956. Masa itu disebut Anglo-Egyptian Condominium atau sebuah kekuasaan yang didominasi oleh kekuatan Inggris. Dahulu orang menamainya Kerajaan Mesir dan Sudan, maka tidak heran di Sudan terdapat piramida Nubian yang berjumlah antara 200 sampai 255 piramid dan lebih kuno dari piramida Giza di Mesir. Pada tahun 1952 terjadi kudeta militer di Mesir dan kepemerintahan Mesir berubah dari kerajaan menjadi republik. Namun pembentukan negara baru ini tidak memperhatikan kesejahteraan Sudan, sehingga Sudan memutuskan untuk berpisah pada tahun 1956 dan menjadi negara republik. Dari tahun 1956 sampai saat ini sudah banyak terjadi kudeta di Sudan. Antara siapa? Antara orang etnis Arab Muslim di Sudan dan non-Arab non-Muslim yang banyak hidup di Sudan Selatan. Kudeta terus berlangsung hingga ada seorang presiden Sudan, Umar al-Bashir, yang merupakan jenderal militer mengkudeta dan mengambil alih Sudan. Dia mulai memimpin pada tahun 1989. Pada masa kepemerintahannya terjadi perang saudara. Perang saudara di Sudan terjadi di Darfur antara yang Muslim dan Nasrani pada tahun 2023 dan berlangsung sangat parah. Orang-orang banyak yang dieksekusi dan kaum wanita banyak yang dirudal paksa. Namun karena ada campur tangan militer dalam perang tersebut, Umar al-Bashir yang merupakan jenderal militer mendapat sorotan tajam dari dunia internasional dan dituduh sebagai otak perang. Karena begitu parah perang yang terjadi, nama baik militer resmi Sudan terancam, sehingga Umar al-Bashir berinisiatif untuk bekerja sama dengan mafia beretnis Arab Muslim di Sudan Selatan bernama Al-Janjawid demi menjaga nama baik Sudan dan militer resminya. Mafia ini terdiri dari penggembala unta dan pekerja di semua bidang terlarang. Lalu Al-Janjaweed diberi senjata, alat militer, serta dukungan uang oleh Umar al-Bashir untuk menggantikannya berperang di Sudan Selatan. Strategi ini dilakukan agar PBB mengira perang ini adalah ulah mafia.
Mafia ini menghabisi lebih dari 300.000 orang antara tahun 2003 sampai 2008. Sehingga pada tahun 2011 Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan. Jadi saat ini ada dua negara, yakni Sudan yang beretnis Arab Muslim dan Sudan Selatan yang beretnis non-Arab dan Nasrani. Singkat cerita, perang ini selesai, namun Umar al-Bashir masih memanfaatkan Al-Janjaweed. Setelah peperangan di Sudan Selatan selesai, Umar al-Bashir mulai merasa bahwa anggota militernya akan mengkudeta dirinya. Maka ia mengundang Al-Janjaweed ke ibu kota yang selama ini ada di perbatasan perang. Dia kemudian merubah nama Al-Janjaweed menjadi RSF atau Rapid Support Forces dan memberikan pangkat resmi militer membersamai militer resmi Sudan yang sudah ada untuk melindungi Umar al-Bashir dari kudeta. Sejak keputusan ini dibuat, banyak hal yang tidak terduga terjadi di Sudan. Seperti terjadi demo yang sangat besar yang tersebar ke seluruh Sudan sampai pemerintah mengumumkan darurat militer dan memutus internet dari seluruh Sudan. Tanpa diduga, RSF ternyata mengkhianati Umar al-Bashir dan bekerja sama dengan militer resmi untuk menggulingkannya. Setelah tahun 2019, di Sudan memiliki 3 pemimpin dalam satu negara. Yang pertama adalah pemimpin resmi militer atau SAF, Sudanese Armed Forces, bernama Abdel Fattah al-Burhan. Yang kedua adalah pemimpin RSF, yaitu Hemeti atau Muhammad Hamdan Dagalo. Dan yang ketiga adalah Perdana Menteri Sudan yang merupakan seorang profesor yang bijaksana dan paham politik bernama Abdallah Hamdok. Ketika Hamdok memimpin, Sudan sudah mulai kembali pulih dan beliau memperbaiki negara serta mulai mengembalikan militer ke posisi semula, yaitu menjaga perbatasan negara bukan berpolitik. Salah satu sepak terjangnya yaitu berusaha mengintegrasikan RSF ke dalam militer resmi agar tidak ada 2 militer dalam satu negara. Mungkin jika Hamdok yang memimpin seterusnya, Sudan bisa menjadi negara yang lebih baik. Namun kemana dia? Karena usahanya menyatukan 2 militer ini, para pemimpin dari masing-masing pihak marah, sehingga menggulingkan Hamdok sehingga saat ini tersisa 2 pemimpin di Sudan. Pada Oktober 2021, mereka berjanji untuk bekerja sama memerintah Sudan. Namun semakin hari semakin banyak masalah muncul. Militer resmi menuntut RSF untuk masuk ke dalam naungannya dan berada di bawah militer resmi agar negara tidak memiliki 2 militer. Namun RSF menolak dan ingin mandiri agar dapat menguasai dan mengambil manfaat sebanyak mungkin. Perlahan pihak asing ikut campur ke dalam urusan negara seperti Uni Emirat Arab yang mendukung RSF dan Mesir yang mendukung militer resmi. Dari Oktober 2021 sampai April 2023, banyak masalah terjadi antara kedua belah pihak ini. Buntut dari permasalahan yang bertubi-tubi, akhirnya terjadilah perang saudara antara RSF dan tentara resmi Sudan SAF. RSF bertindak jauh lebih menakutkan. Ketika mereka menguasai kota-kota baru di Sudan, mereka melakukan pembantaian, merudal paksa wanita dan anak di bawah umur, mengambil harta warga seperti emas dan semua benda berharga. Mereka menghancurkan fasilitas kesehatan dan menghabisi staf medis di sana. Menurut informasi yang beredar, pihak asing turut andil dalam aksi ini. Kira-kira mengapa pihak asing mendukung aksi brutal RSF? Faktanya, Sudan merupakan negara yang kaya akan emas dan tanah yang subur. Menurut penelitian, jika semua lahan di Sudan ditanami, maka hasilnya cukup untuk memberi makan satu benua Afrika. Apakah ini merupakan taktik dari negara asing untuk mengambil hasil alam dari Sudan? Sampai hari ini, RSF, Rapid Support Forces, menguasai kota Al-Fasir yang merupakan kota besar dan strategis yang berada di Provinsi Darfur Utara dan melakukan penindasan seperti yang kita lihat di media sosial. Dan diduga RSF adalah pelaku utama perbuatan ini.
Apapun alasan dibalik semua ini, pembunuhan dan perampasan hak dasar manusia adalah pelanggaran hukum berat yang harus diadili secara adil. Semoga Sudan kian membaik dan negara-negara di dunia ini turut andil dalam memperjuangkan perdamaian di Sudan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan dalam 24 jam. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar informasi ini sampai ke banyak orang dan meningkatkan dukungan masyarakat dunia untuk Sudan.